Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harap tadi yang sejati, langkah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali secara langsung progres perapihan Bekasi, Jawa Barat. Dan saat ini dari Kali Gabus pindah ke Kali Baru dan berpindah lagi Kalimati ya. Dan saat ini posisi saya ada di perumahan Bumi Yapemas ya, Indah di daerah Tambun Selatan ya. Nah, wilayah ini juga tidak terlepas dari target perapihan pemerintah Bekasi, yang dimana Kali Bekasi ini memang menjadi salah satu aliran besar ya yang di-share ke kali-kali kecil di daerah Bekasi ya. Salah satunya adalah di daerah Tambun Selatan ini teman-teman. Nah, kalau di sana itu adalah Kali Baru ya. Kali Baru sendiri saat ini sudah dirapikan dan saat ini sedang masuk di Kalimati ini teman-teman. Kenapa dikatakan Kalimati? Karena memang kalinya sudah mati ya, sudah tidak bisa mengaliri air. Dan infonya semalam baru saja dilakukan perapihan lagi ya di tengah malam. Dan saat ini beginilah kondisinya ya. 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 Pak, Gambarku udah banyak kemarin. siap. Pak, apa yang Bapak mau sampaikan ke Waduh. Apa ya tadi? Pak, apa yang Bapak mau sampaikan ke Kang Deddy Mulyadi? Ya. Pak Deddy Mulyadi, ini Pak Tejo membantu kelancaran pembongkaran Kali Baru. Itu aja. Bapak setuju nggak dengan pembongkaran ini? Setuju lah, untuk demi kebaikan. Sama Pak ya. Oke, makasih ya Pak. Jadi ini informasinya teman-teman, lebar dari Kalimati ini harusnya selebar 5 meter ya. Tapi saat ini sisa 2 sampai 3 meter saja. Banyak sekali sisa-sisa bongkaran ya, teman-teman. Saya penasaran wawancara warga asli sini sebenarnya. Ini ya Allah. Iya Om. Halo Om. Ya, alhamdulillah Om tuh. Biarin ini batu sisa-sisa win. Bang asli sini nggak Bang? Asli Cibitung ini. Cibitung. Empok asli sini empok nih. Anak Bu Haji. Bu Haji, mau nanya boleh sebentar? Udah kok nanya sana. Perihal ini aja pembongkaran ini, boleh? Ah, nggak mau. Ya udah. Tuh ini tuh asli punya sini Mas tuh. Mana? Ini si Ane. Udah nanya Tang. Bu, Ibu aja deh nanya tentang pembongkaran ini aja. Udah. Bu, mau nanya dulu ini emang selebar apa Bu kalinya, Kalimati ini yang Ibu tahu? Nggak tahu ya Bangnya selebar apa ya. Oh, nggak tahu ya. Dari situ ke situ lebarnya. 5 meter ada lebarnya. Ada kali Bang. Oh, kan 6 meter Bang. Oh gitu. Oke, makasih ya Bu. Ya Bang. Oke, kita cari aja warga yang mau diwawancara dengan serius ya. Saya benar-benar penasaran sebenarnya ini lebar dari Kalimati ini selebar apa sebenarnya. Jadi ini informasinya di sebelah kiri ini teman-teman, sebenarnya jalan inspeksi bagi warga, tapi banyak sekali bangunan-bangunan liar ya, termasuk di depan kita nih, ini SMK 10 November Bekasi juga
menutup jalan. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini sebenarnya jalan inspeksi sebenarnya. Ini jalan inspeksi nih. Jalannya harusnya digunakan untuk warga. Cuma ini dibendung sama SMK ini. Wow. Dan gapuranya akhirnya dihancurkan ya. Dan yes, beneran akhirnya dibongkar ya. Karena memang secara aturan memang nggak boleh jalan inspeksi itu ditutup. Oh, nggak boleh, Pak. Oke, nggak boleh sama satpam. Jadi ini memang kita bisa lihat ya, memang betul-betul dibangunnya di jalan inspeksi, dan kita nggak tahu apakah tetap nanti akan dibuka ya di sisi kiri ini sebagai jalan atau seperti apa. Banyak sekali bangunan-bangunan liarnya. Tasmi. Cuma ini kita kayaknya masih adem ayem. Cuma di atasnya juga kayaknya apakah akan dibongkar juga? Misi Pak, saya media dari Jakarta Pak. Pak, izin mau nanya, ini nanti kena pepasan juga Pak? Yang ini Iya, sebelah kiri ini. kemarin ini sempat negosiasi, diberi waktu 1 bulan. Diberikan 1 bulan oleh 1 bulan oleh dari pihak ya, pemerintahnya. pemerintah. Nanti dibongkar sendiri. Alhamdulillah. Ini nanti dibongkarnya selebar apa Pak? Maaf. Kemungkinan 5 meter dari kali. 5 meter. Oh, berarti kalinya mau diperlebar Pak ya? Iya, kemungkinan lebar. Nah, apa yang mau disampaikan ke pemerintah Pak atas perapihan ini? Ya, sebetulnya kalau kami sih tidak banyak berkomentar, mungkin mengikuti apa yang diputuskan oleh salah satunya gubernur kita ya. Ya. Ya mungkin kalau memang ini terbaik ya kita support. Kita support ya, betul Pak. Demi kemaslahatan umat Pak ya. Betul. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Seperti itu teman-teman, jadi informasinya ini akan digeser sekitar 5 meter ya. Ini katanya dulu jalan inspeksi Pak ya di sampingnya ya? Iya betul. Jalan inspeksi, jalanan. Oke. Oke, makasih Pak ya. Iya, sebentar. Jadi confirm ya teman-teman bahwa sebelah kiri ini tadinya adalah jalan inspeksi yang ditutup ya oleh baik itu bangunan liar sih jatuhnya, meskipun rapi tapi tetap namanya bangunan liar. Seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa dilakukannya penghancuran ya. Ini mungkin dari warga sekitar sini ya yang mau mengambil sisa-sisa bangunannya ataupun sisa-sisa besi ya yang bisa didaur ulang. Seperti itu. Pak, boleh bicara sebentar nggak Pak? Dari media Jakarta Pak, perihal pembongkaran ini Pak, boleh?
Oh ya, oke, makasih ya Pak. Iya, jadi banyak warga yang nggak ini ya. Kita coba banyak warga lagi. Assalamualaikum Pak. Pak, saya media dari Jakarta mau tanya, pemekaran ini dimulai dari kapan Pak? Pemekaran ini? Dari kemarin tuh. Dari kemarin tanggal 30 ya? 30. Pak, sebenarnya kondisi lingkungan di sini sebenarnya modelnya seperti apa sih Pak beberapa tahun yang lalu? Ya, kalau sini mah aman-aman aja, nggak ada masalah. Oke. Terus yang bangunan yang sebelah yang dibongkar ini seharusnya yang sebelah kiri ini ada jalan inspeksi Pak? Ya ada. Dulu. Ada dulu. Cuman lebar paling sekitar setengah 2 meter lah. Jalan inspeksinya? Ya, jalan batu enggak, jalan setapak aja. Oh, jalan Cuma setapak. sawah, belakangnya sawah dulu aslinya. Oh, aslinya sawah. Dibangun itu nanti itu. Itu sawah. Kalau sawahnya kalau udah berfungsi, kalau ditanamin ke traktor itu. Oh gitu. Akhirnya dibangunin satu persatu Pak ya. Ini bangunan seperti ini adanya dari tahun berapa Pak? Yang Bapak tahu? 95 lah. Tahun hampir 2000 lah. Tahun 2000-an sudah banyak bangunan. Banyak bangunan. Banyak tahun 2000-an. Ini perumahannya Pemas adanya dari tahun berapa Pak? Yang Bapak tahu? Dari tahun berapa Pak? 97. Oh, jadi setelah 97 itu sawah jadi perumahan. Semenjak itu kalinya banyak diuruk jadi bangunan Pak ya? Kalau rumah sendiri juga kalinya sini mah nggak diuruk, cuman mepet gitu loh di atas kali. Oh gitu. Tapi banyak kan di kali baru. kalau yang lain itu kalau kali baru itu Kalau sini mah enggak, sini cuma mepet kali doang. Mepet kali. Emang sebenarnya kali di sini lebarnya selebar apa Pak? Maaf. Yang Bapak Ada tahu? 5 meter ada. 5 meter. 5 meteran lah. Cuma di sini kalau sisa 2 meter Pak, berarti kan ada penyempitan kan ya? Ini masih 5 meter ada. Oh 5 meter Kak Pak? Masih ada 5 meter. Oh. Kalau yang kesono tuh baru semeter, 3 meter. Sebenarnya ya ini. Kalau sebenarnya ya 6 meter, 5 meter itu 5 meteran lah. Nah Pak, andai Kang Deddy Mulyadi ada depan Bapak saat ini, apa yang mau disampaikan? Ya ikut aja prosesnya gimana. saya tinggal ikut aturan pemerintah aja Pak. Ikut aja Pak ya. Maunya bagaimana kita ikutin. Kalau kita merasa numpang juga tadi. Kita bukan tanah kita ini kan tanah negara. Oke. Kita dikasih tempat udah. Alhamdulillah Pak. Bapak bangunannya kena juga Pak perapian di sini? Enggak, belum. Bukan karena mungkin belum. Kita kan nggak tahu Pak programnya gimana pemerintah kan. Oh gitu. Sekarang bisa aman-aman aja Pak. Bisa yang kanan kiri, kalau sono kena sini biar belum. Bukan karena belum juga Belum, tapi nggak tahu. Emang bangunan yang sebelah kiri kita ini Pak, yang Bapak lihat emang ada izinnya atau emang bangli semua Pak isinya? Isinya mah nggak ada izin. nggak ada. Kalau rumah-rumah, kalau soalnya kita nggak tahu Pak. Ah, Kalau kita tahu kalau rumah ini nggak ada izin semua. Oh. Hitungan dulu kan, tahu saya mah aslinya kan Madin, Garapan dulu kan. Tanah Garapan. Kan tanah Garapan kena. Oh. Karena kita nggak punya tempat, ya pasang bangun rumah lah. Oh gitu, enggak. Yang Bapak tahu ini tanahnya tanah milik siapa? Kalau yang di Tambun Utara kan itu kan punya PJT, Perum Jasa Tirta. Kalau ini yang punya siapa Pak yang Bapak tahu? Agraria ini. Apa? Agraria. Agraria, pertanahan berarti. Oh negara berarti. Iya. Oke. Kalau ini bukan punya PT, bukan punya, jadi punya itu pemerintah punya lah. Ya. Gimana Pak? Jalanan nyampe sini. Ini juga jalan. Kali ini jalanan juga jalanan Ya, pemerintah punya. punya pemerintah. Kalau orang ya memang nggak punya jalanan. Mungkin ngontrak apa Oh, yuk. nggak tahu. Itu ngontrak. Perumahannya Pemas yang mana emang Pak sebenarnya? Di ujung tah? Ini stok udah buntu ini udah nggak ada lagi. Oh. Udah nggak ada jalan tembus. Oh gitu. Ini emang kalau lurus ke sana ini dia kemana Pak? Kalau lurus aja ini kemana? Terus ujung di jalan. Di mana Pak? Pulau Putar. Pulau Putar jalan. Oh Pulau Putar namanya. Jalan tuh. Oh oke.
Kalau udah banyak perumahan ya udah. Oke. Ini kan Sapi Ahmad buntu udah. Belakangnya perumahan Puri Cendana. Puri Cendana. Tanah Iran masih ada 10 meteran lagi. Itu di situ masih aman, Pak? Masih aman. Buat ini, buat orang bikin pemancingan. Pemancingan. Iya. Banglinya sini di sana belum ada. Belum. Maksudnya nggak dibangun rumah-rumah juga. Yang sebelah sono. Baik. Terakhir, ada lagi mau disampaikan ke Kang Deddy Mulyadi di video ini? Ngikutin aja, ngikutin aturan. Ngikutin aturan, Pak ya. Ya, tapi yang punya duit ya nggak tahu. Kalau kita orang kecil mah ngikutin aja lah. Iya. Duitnya ya nggak bisa tetap ngeyel. Ya kan? Betul. Kalau kayak kita mah terima-terima aja. Terima. Tanah-tanah ini. Siap. Iya. Oke, Bapak. Numpang, Pak ya. numpang kita mah. Dikasih tempat ini udah Bapak dapat kompensasi, warga sini dapat kompensasi nggak, Pak? Nggak ada sini, Mas. Nggak ada. Ya, kalau Bapak Mulyadi mau ngasih kompensasi ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Iya. Biar sama-sama ini ngerasain kompensasinya. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak ya. Kalian sudah dengar ya secara rinci akamsi di sini ya. Jadi banyak sekali memang. Jadi ini Tambun Utara teman-teman. Tambun Utara ini ataupun daerah Bekasi lah ya. Memang notabene dulunya itu merupakan persawahan memang teman-teman ya. Sawah ya. Kalau kata orang Betawi mah tempat jin buang anak lah ya. Jadi tanahnya itu nggak terlalu terurus, tapi dengan berjalannya waktu ya, kalian bisa dengar tadi dari tahun 97 perumahan Pemas ini sudah dibangun yang tadinya persawahan menjadi perumahan. Nah semenjak itulah tahun 2000-an itu banyak sekali bangunan yang sebelah kiri kita ini ataupun sebelah kanan kalian dari video ini itu mulailah khususnya sebelah sini ya teman-teman ya, mulailah banyak sekali bangunan-bangunan liar sehingga mengakibatkan jalur drainase yang harusnya aliran air menjadi bangli ataupun bangunan liar, dan banyak sekali juga ya sekolah-sekolah yang ya harus dibongkar, mau tidak mau harus dibongkar ya, karena memang menutupi jalur air dan mengambil tanah negara. Karena yang sebelah SMK 10 Tambun Selatan itu jalur inspeksi yang dia ambil, dia tutup teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama introspeksi diri, kita ikutin pemerintah kita, karena pasti pemerintah kita niat baik, dan salah satu niat baik yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui Kang Deddy Mulyadi selaku Jabar 1 adalah merapikan jalur drainase yang menjadi titik penentu banjir tidaknya wilayah kita. Kenapa kita? Karena saya juga warga Jakarta terkena dampak air kiriman dari Puncak Bogor, sehingga harus jalur drainasenya dirapikan, sehingga ketika masuk di bulan RR September, Oktober, November, Desember, mudah-mudahan aliran tersebut itu bisa mengalir dengan baik tanpa meluber kemana-mana karena jalurnya sudah dibenahi. Oke, itu aja yang bisa saya berikan, dan yuk kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi dalam menata Jawa Barat ya. Saat ini sedang dirapikan Bekasi, yuk kita dukung beliau. Karena Bekasi ini informasi yang saya dapatkan baru kali ini perapian besar-besaran. Jadi ya butuh effort, butuh kesabaran ya. Semoga nantinya setelah setahun 2 tahun sudah terlihat ya Bekasi, lebih khusus di daerah Tambun Selatan ini sudah mulai rapi, sudah mulai tertata dengan bagus, sehingga kedepannya mudah-mudahan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi istimewa seperti jargonnya Kang Deddy Mulyadi ya. Dan kita dukung juga ya Pak Bupati, Pak Ade Kuswara dalam mengawal kebijakannya Kang Deddy Mulyadi dan beserta jajarannya ya, SKPD setempat. Kita doakan juga semoga berhasil. Itu aja ya teman-teman yang saya bisa berikan, dan jangan lupa subscribe channel ini bagi kalian yang mau mengikuti ataupun mengetahui perkembangan perapihan Jawa Barat ataupun di daerah Bekasi sini ya. Jangan lupa subscribe, insya Allah channel ini channel bermanfaat teman-teman. Itu aja saya bisa berikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Tambun Selatan, perumahannya Pemas yang saat ini sedang dirapikan Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.